والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan kemudahan yang diberikannya kepada kita serta semua nikmat-nikmat yang begitu banyak yang tidak akan mungkin bagi kita untuk menghitung-hitungnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat-nikmat maka itu semuanya asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang membutuhkan kesyukuran dari kita semua agar nikmat tersebut terjaga dan agar kita mendapatkan tambahan yang lain yang tidak kita sangka-sangka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya apabila kalian bersyukur maka sungguh akan kami tambahkan nikmat kami atas kalian. Namun apabila kalian kufur maka sungguhnya azabku amatlah pedih. Dan di antara nikmat yang agung ikhwani fillah yang hendaknya kita senantiasa mengingatkan satu sama lain agar jangan sampai seorang lalai dari mensyukurinya, agar jangan sampai seorang lalai dari besarnya nikmat tersebut, yaitu nikmatul Islam wa sunnah wal istimrar fi talabil ilm. Nikmat keislaman, nikmat sunnah dan nikmat kesinambungan dalam jalan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh merupakan nikmat-nikmat teragung yang terkumpul pada seorang hamba. Apabila terkumpul pada seorang hamba maka wajib atasnya dia memperbesar kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikitnya manusia yang mendapatkannya. Betapa sedikit orang-orang yang terkumpul padanya ketika nikmat ini, ikhwan. Nikmatul Islam, nikmatul sunnah dan nikmatul istimrar fi talabil ilm. Kesinambungan dalam menuntut ilmu, apalagi di mana seorang muslim, seorang sunni salafi bisa di hari-harinya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dari satu pembahasan ke pembahasan berikutnya, dari satu kitab para ulama ke kitab para ulama berikutnya,
dari satu cabang ilmu ke cabang ilmu-ilmu yang lain, yang seandainya seorang ikhwani fillah menghabiskan seluruh umurnya untuk mewujudkan itu, dan dia isi dengan sekuat usaha dan tenaga dia, maka sungguh dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, walaupun tidak akan mungkin baginya untuk menguasai semua ilmu yang ada. Tapi cukup bagi kita harapan agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mati di atas jalan menuntut ilmu, dan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan pada ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbing kita semua ikhwani fillah untuk memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini doa yang agung yang seyogyanya setiap penuntut ilmu memperbanyak doa-doa itu di hari-harinya, baik dalam sujud maupun di waktu-waktu mustajabah. Kenapa? Karena kita sangat khawatir apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan di setiap hari dan malam kita ternyata adalah bumerang. Kenapa? Karena tidak bermanfaat. Makanya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, apalagi kita. Di sisi yang lain kita juga memohon kepada Allah agar senantiasa diberi tambahan, sebagaimana Allah juga perintahkan kepada nabinya yang mulia, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Kalaulah tidak ada di dalam Al-Quran dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu kecuali ayat ini saja ikhwan, maka cukup. Kenapa? Dikarenakan Allah tidaklah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta suatu tambahan kecuali pada perkara yang jelas kebaikannya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberi tambahan ilmu dari hari-hari yang kita lalui ikhwani fillah. Hendaknya ada tambahan ilmu yang kita miliki dan tambahan amal, karena dengan bertambahnya ilmu dituntut untuk bertambah amal. Dengan itulah seorang akan mencapai ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cabang ilmu yang sangat penting untuk seorang muslim, terkhusus lagi seorang sunni salafi, mempelajarinya dan betul-betul memahaminya serta berusaha untuk kokoh di atasnya adalah ilmu akidah. Ilmu akidah yang merupakan ilmu ghayah, ilmu tujuan. Kita mempelajari bahasa Arab, kita mempelajari usul fikih, kita mempelajari mustalahul hadis dan seterusnya dari ilmu-ilmu alat. Di antara tujuannya adalah untuk bisa memahami ilmu akidah dengan benar. Makanya jangan sampai seorang terkecoh dan seorang terpalingkan dengan perangkap-perangkap syaitan, di mana seorang talib disibukkan untuk mempelajari ilmu alat dan terpalingkan dari ilmu ghayah. Dia hanya sibuk kesehariannya dengan alat-alat saja, tapi tidak pernah alat tersebut dia pakai. Nah, ini terkena talbis iblis, ikhwan. Karena di antara talbis iblis, tipu daya iblis kepada para penuntut ilmu ya di sini, dipalingkan dari hal yang utama sehingga tersibukkan dengan hal-hal yang kurang utama, atau dipalingkan dari tujuan sehingga dia hari-harinya habis untuk mempelajari sesuatu yang sebenarnya itu adalah sekedar sarana,
sarana dan alat menjadi bernilai dan bermanfaat, ikhwani fillah. Karena apa? Karena tujuannya utama, karena tujuannya bagus. Tapi kalau sarananya dan alat itu tidak pernah dipakai, ya bagaimana memiliki nilai dan keutamaan? Ini penting untuk diperhatikan. Dan alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita telah menyelesaikan pelajaran kitab yang mubarak, yaitu kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang telah kita isyaratkan di akhir pelajaran bahwasanya dengan bagusnya cakupan kitab tersebut ternyata masih ada beberapa pembahasan yang terluput, dan insyaallah taala pembahasan-pembahasan yang terluput tersebut dari perkara-perkara akidah akan kita dapati pada kitab yang akan kita pelajari untuk kajian kali ini. Dalam Aqidah At-Tahawiyah, yang merupakan kitab akidah ikhwani fillah yang penting, yang para ulama rahimahumullahu taala mereka dari waktu ke waktu senantiasa belajar dan mengajarkan kitab ini, terlebih khusus dengan syarah yang dibawakan oleh Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala semakin menambah kebagusan kitab tersebut. Dan perlu diketahui ya ikhwan, bahwasanya kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah termasuk awal-awal kitab akidah yang ditulis. Bahkan kalau kita perhatikan dari tahun-tahun penulisan kitab-kitab akidah, bahkan yang terkhusus menggunakan kata akidah, ya, Imam At-Tahawi ini yang pertama kali didapati menggunakan istilah al-aqidah. Kemudian setelahnya diikuti oleh Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Karena memang kata aqidah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala termasuk apa? Termasuk kalimah muwalladah, yaitu suatu kata yang dilahirkan dalam artian dulu istilah tersebut tidak digunakan. Istilah akidah ini ikhwani fillah dengan penggunaan istilah sebagaimana yang kita maksud pada saat ini itu tidak digunakan oleh para salaf. Walaupun asal dari apa? Dari kata tersebut ada, yaitu aqada, yang bermakna ikatan kuat. Tapi penggunaan menjadi suatu istilah al-aqidah ini, penggunaannya ikhwani fillah datang belakangan. Dan di antara yang paling pertama yang kita dapati, ya, yang kita dapati. Adapun kalau hakikatnya sebelum itu ada, wallahu taala alam, tapi berdasarkan penelitian para ulama yang mereka dapati awal sekali menggunakan istilah akidah siapa? Imam At-Tahawi ini dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah yang insyaallah akan kita pelajari syarahnya. Dan dari asal kata akidah itu sendiri yang bermakna ikatan kuat ikhwan, maka penggunaan istilah akidah juga dimaksudkan demikian. Ditegaskan oleh Imam atau Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala bahwasanya al-aqidah yaitu at-tasmimul jazim alladhi la yatatarraqu ilaihi syak fil matalibil ilahiyah wan nubuwat wal asma'i was sifat. Fil matalibil ilahiyah wan nubuwat wal umuril ghaibiyah. Naam. Yang namanya akidah yaitu at-tasmimul jazim, yaitu suatu keyakinan yang kokoh, yang tidak
ada keraguan sedikit pun padanya. Pada al-matalibil ilahiyah, pada perkara-perkara yang berhubungan dengan keilahian, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa sifat-sifatnya, nama-namanya, hak-haknya, perintah-perintah dan larangan serta berita-berita dari Allah. Ini semuanya berhubungan dengan matalibin ilahiyah. Wal nubuwat, dan perkara-perkara kenabian, wal umuril ghaibiyah, dan perkara-perkara ghaib. Ini secara umum berhubungan dengan cakupan istilah akidah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Aman Al-Jami hafizahullah taala atau rahimahullah taala. Sehingga dari pengertian istilah ini kita ketahui pentingnya akidah, ya kawan. Karena kalau akidah seseorang salah, maka berarti dia akan terjatuh di dalam suatu kecelakaan. Kenapa? Salah dalam beriman, salah dalam meyakini, akan berakibat sengsara di dunia maupun di akhirat. Di dunia menjadi orang-orang yang sesat, dan di akhirat terancam dengan siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan kitab ini, butuh diketahui metode yang hendaknya antum wujudkan dalam mempelajarinya. Sebagaimana kitab-kitab para ulama, kita tentunya berusaha untuk mempelajari ini, akhwani fillah. Naam, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Kita berusaha memahami kata per kata. Naam, dan pada matannya hendaknya antum hafal. Naam, dan matan tahawiyah termasuk matan yang mudah. Kalimat-kalimatnya kalau dirasakan indah. Naam, karena apa? Bersajak. Berbeda dengan kemarin kalimat-kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah. Kalau kalimat-kalimat dalam Aqidah Tahawiyah bersajak, sehingga apa? Mudah untuk dihafal biiznillah. Sehingga dihafal, kemudian kita apa? Kita akan mempelajari syarahnya. Dengan menghafal matan, sekali lagi ini memiliki faedah yang sangat penting. Kenapa? Karena matan ibarat magnet. Kalau seorang punya matannya, punya magnetnya, sehingga akan menempel padanya faedah-faedah yang disampaikan. Tapi kalau nggak punya hafalan, nggak punya matan yang mau untuk dijadikan sebagai pengikat faedah-faedah yang banyak, akan amburadul. Tidak akan terfokus pada benaknya ikhwan pembahasan-pembahasan akidah dengan baik. Dan ini mujarrab. Makanya para ulama membuat kitab-kitab ringkas berupa matan, bukan berarti mereka tidak mampu mendatangkan dalil, tidak mampu membuat kitab berjilid-jilid. Mampu, akan tapi diinginkan dengan matan itu agar mudah diingat dan ringan dihafal. Makanya di antara yang diusahakan di sini adalah dihafal matannya. Kemudian yang kedua, ana nasihatkan untuk antum tidak mencatat faedah yang disampaikan di kitab aslinya, ya, terutama yang belum bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena akan mempersulit antum murajaah. Apalagi yang belum bisa memahami bahasa Arab secara sempurna. Tapi antum persiapkan buku, tulis untuk apa? Mencatat poin-poin. Sehingga apa? Nanti ketika antum sudah bisa bahasa Arab tidak menyesal. Kenapa buku kitab akidah itu ini penuh tulisan, penuh tulisan Latin. Kalau tulisan bahasa Arab masih indah, tapi kalau kitab campur sama tulisan Latin, kurang bagus.
dilihat kurang nyaman. Satu dari kanan, satu dari kiri. Ya. Nah, makanya persiapkan buku tulis untuk apa? Catatan faedah. Catatan faedah. Kenapa? Karena antum tingkatannya bermacam-macam. Ada yang sudah bisa, ada yang sudah paham, ada yang sudah bisa menyimpulkan, tapi juga ada yang belum. Makanya hendaknya ditulis di buku. Nah, ditulis di buku sehingga ketika ditanya dia ketika sulit untuk memurajaah apa yang di kitab, dia tinggal murajaah ringkasan faedah yang ada di catatan. Dan insyaallah ana usahakan untuk menyimpulkan setiap poin pada kajian-kajian kita yang kita ambil. Nah, sehingga poin masail, poin permasalahan itu bisa diambil oleh oleh para mubtadiin, para penuntut ilmu yang dasar, sehingga tidak terluputkan dari faedah biidznillah azza wa jalla. Naam. Baik, barakallahu fikum. Kita mulai terlebih dahulu dari penjelasan tentang tarjamatul Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Biografi Imam At-Tahawi rahimahullah. Dan di sini ada beberapa cetakan, ikhwan, antum saya lihat ada beberapa cetakan yang berbeda-beda. Oleh karena itulah kalau ada perbedaan hendaknya disampaikan. Kenapa? Karena fungsi dari perbedaan cetakan-cetakan yang dipakai ini tadi untuk mengecek cetakan mana yang ada kekeliruan, cetakan mana yang benar. Nah, tapi kalau cetakan semua sama, repot malah. Nah, terkadang ada sesuatu yang tidak jelas ketika dibandingkan dengan cetakan lain akan diketahui sisi kebenarannya. Taib. Berhubungan dengan biografi Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Naam, huwa al-Imam al-'Allamah al-Hafidh al-Kabir, muhaddits ad-diyar al-Misriyah wa faqihuha. Beliau adalah Imam Al-Allamah Al-Hafidh Al-Kabir, ahli hadisnya negeri Mesir dan ahli fikihnya. Kita baca yang antum banyak memiliki cetakannya. Dan di situ telah diringkaskan dari biografi Imam At-Tahawi rahimahullah taala. Nama beliau Abu Ja'far Ahmad ibnu Muhammad ibni Salamah ibni Salamah ibni Salimah ibni Abdul Malik Al-Azdi Al-Hajari Al-Misri At-Tahawi. At-Tahawi akhwanifillah nisbah ke daerah yang namanya Toha. Berarti beliau Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Misri At-Tahawi. Sampai di sini cukup insyaallah. Mauliduhu wa nash'atuhu, kelahiran beliau dan perkembangan beliau. Ulida rahimahullah sanah 239. Lahir tahun 239. Berarti ulama di abad keberapa Imam At-Tahawi ini? Indak Afiq, abad ketiga. Karena sudah memasuki abad ketiga. Nah, sudah 200 lebih. Fi qaryati Taha fi Sa'idi Misri. Naam, di suatu daerah Taha, naam, fi Sa'idi Misra, yaitu di daerah dataran tinggi Mesir.
Wa qad nasha'a al-imam rahimahullah fi baiti ilmin wa dinin wa adabin wa fadlin. Dan beliau rahimahullahu taala tumbuh di rumah ilmu dan agama serta adab dan keutamaan. Dan sungguh rumah yang seperti ini khanifillah, rumah yang mubarak, di mana orang tua mendidik anak semenjak dini di atas ilmu. Dan mereka berdua pun, kedua orang tua, berusaha untuk menghidupkan ilmu pada diri-diri mereka. Faqad kana waliduhu min syuyukhi asrihi wa kana lahu inayatun bisyi'ri wa riwayatih. Dan adalah bapak dari Imam At-Tahawi, termasuk di antara syekh-syekh di zamannya, dan beliau memiliki perhatian terhadap permasalahan syair dan periwayatannya. Wa kanat walidatuhu minal muhtammati bil ilmi wa talabih. Dan adalah ibunya termasuk di antara para wanita-wanita yang memiliki perhatian terhadap ilmu dan usaha menuntut ilmu. Bagaimana tidak, akhwan? Beliau adalah apa? Saudari dari imam yang masyhur, yaitu Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Wa kanat tuwadhibu ala huduri majalis Syafi'i hatta uddat min ashabihil ma'rufin. Dan adalah sang ibu ini membiasakan hadir di majelis-majelis Imam Asy-Syafi'i sampai dimasukkan dalam kategori murid-murid Imam Syafi'i yang dikenal. Wanita ini, ibu dari Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Wal ajab fa inna akhaha alladhi huwa khalu At-Tahawi huwa al-imam al-allamah Ismail ibn Yahya ibn Ismail al-ma'ruf bil Muzani sahibu Syafi'i rahimahullah. Dan ini tidak mengherankan, sebab saudara laki-lakinya adalah paman dari Imam At-Tahawi sendiri, yaitu Imam Al-Allamah Ismail bin Yahya bin Ismail yang dikenal dengan Imam Al-Muzani, murid terkemuka dari Imam Asy-Syafi'i, yang menyebarkan keterangan-keterangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kepada umat setelahnya. Wa kana Al-Muzani rahimahullah ahada syuyukh At-Tahawi rahimahullah. Dan adalah Imam Al-Muzani termasuk salah satu dari guru-guru At-Tahawi, bahkan termasuk guru-guru awal Imam Al-Muzani Imam Al-Muzani ini. Wa kana At-Tahawi rahimahullah min ahli riwayat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad asara al-a'immah as-sittah. Ini juga faedah. Ya, Imam Tahawi termasuk ahli riwayah. Ahli riwayah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis-hadisnya, dan beliau telah menemui zaman para imam yang 6. Sezaman dengan apa? Imam yang 6, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa man kana fi tabaqatihim, dan siapa saja yang berada pada tabaqat imam yang 6 ini. Wa syaraka ba'dahum fi marwiyatihi, dan Imam At-Tahawi juga menyertai sebagian dari para a'immah kutubut sittah itu pada riwayat-riwayat mereka. Wa kana rahimahullah fi awwali amrihi mutafaqqihan ala madhhab Asy-Syafi'i nadharan li ifadatihi min khalihi al-Muzani. Dan adalah Imam rahimahullah di awal perkaranya mengambil pembahasan fikih ikhwanifillah dari apa? Mengambil pemahaman fikih di atas mazhab Imam Syafi'i, yaitu mengambil tarjihat dari Imam Syafi'i, melihat kepada apa? Pengambilan faidah yang beliau ambil dari pamannya, yaitu Imam Al-Muzani. Faqad tafaqqaha alaihi wa sami'a min mukhtasarihi alladhi istamaddahu
min ilmi Syafi'i wa min ma'ani kalamih. Dan Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala telah terdidik dengan fikih di atas mazhab Syafi'i dan mendengar dari Mukhtasar Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani akhwan memiliki kitab masyhur yaitu Mukhtasarul Muzani, yang kitab ini merupakan pengungkapan dari ilmu Imam Syafi'i dan dari makna-makna perkataan Imam Asy-Syafi'i. Wa yu'addul Muzani awwala man tafaqqaha alaihi At-Tahawi. Dan Imam Al-Muzani termasuk dalam deretan orang yang pertama kali Imam Tahawi mengambil fikih darinya. Wa kataba anhu al-haditsa wa sami'a minhu marwiyatihi an Syafi'i. Dan Imam Al-Tahawi mengambil dari Muzani ini hadis, ya, beliau tulis hadis dan mendengar darinya riwayat Muzani dari Imam Asy-Syafi'i. Waqad adraka rahimahullah mu'dhama tabaqatil Muzani mimma sa'ada 'ala ittisa'i hafizatihi wa ziyadati ilmihi. Dan Imam rahimahullah telah mendapati mayoritas murid-murid Imam Asy-Syafi'i yang satu tabaqah dengan Muzani, ikhwan. Tabaqah itu istilah, namanya tabaqat itu istilah suatu deretan dari dari generasi, ikhwan. Misalnya tabaqah Imam Syafi'i, tabaqah yang pertama, misalnya murid-murid Syafi'i tabaqah pertama yaitu yang mengambil langsung dari Syafi'i. Jadi maksud tabaqatul Muzani yaitu berarti murid-murid Syafi'i yang yang satu level, satu rating dengan Imam Al-Muzani. Berarti mereka-mereka yang mengambil langsung dari Syafi'i. Yang ini membantu sekali ketika Tahawi bisa menemui mereka, itu membantu sekali untuk memperluas hafalan dan tambahan ilmunya. Walamma balagha min al-umri 20 aman taraka madhhab Syafi'i. Ini juga hal penting yang perlu diketahui tentang Tahawi. Di awal beliau menuntut ilmu, ikhwan, berada di atas madhab Syafi'i. Kemudian ketika mencapai umur 20 tahun beliau meninggalkan madhab Syafi'i wa tahawwala ila madhhabi Abi Hanifah, dan berpindah kepada madhab Abi Hanifah. Wala'alla min asbabi dzalika annahu kana yara al-Muzani katsiran ma yutali'u kutub Abi Hanifah wa yudimu an-nadhara fiha. Dan meninggalkan madhab Syafi'i Tahawi ini dan berpindah kepada madhab Abu Hanifah. Dan kemungkinan di antara sebab berpindahnya beliau ke madhab Abu Hanifah dikarenakan beliau banyak melihat Muzani membaca kitab-kitab Abu Hanifah dan senantiasa melihat kitab-kitab tersebut. Ini sebagian sebab yang disebutkan para penulis biografi Imam At-Tahawi, ikhwan. Tapi di sana ada riwayat yang bagus yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Bidayah wan Nihayah tentang sebab berpindahnya Imam At-Tahawi ke madhab Syafi'i, ke madhab Hanafi. Sebagaimana pula disebutkan oleh Ibnu Khulkan dalam Al-Wafiyat. Dan kalau kita perhatikan sebab ini lebih kuat, ikhwan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan madhab Syafi'i dibandingkan madhab Abi Hanifah dari sisi kekuatan fikih, jelas madhab Syafi'i, ikhwan fillah, lebih kuat. Kenapa? Karena hadis-hadis yang dimiliki oleh Imam Syafi'i lebih banyak. Sedangkan madhab Hanafi, mereka kebanyakan membangun pendapat fikih di atas ra'i. Di atas pemikiran dan kias. Makanya kalau seandainya sebab sebagaimana disebutkan di sini, sepertinya merupakan sebab yang jauh, yang lemah.
Nah, disebutkan oleh Ibnu Khulkan dalam Al-Wafiyat, anna sababa intiqali Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi ila madhabi Abi Hanifah wa ruju'ihi min madhabi khalihi al-Muzani anna khalahu qala lahu yawman wallahi la yaji'u minka syai'un. Ini wa ghadibat Tahawi wa tarakah. Bahwasanya sebab berpindahnya Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi kepada madhab Abi Hanifah dan meninggalkan madhab pamannya yaitu Muzani, yaitu bahwasanya pamannya tersebut suatu hari mengatakan kepada Tahawi, wallah la yaji'u minka syai'un, demi Allah tidak akan datang darimu sesuatu pun. Yaitu ungkapan apa? Ungkapan perendahan terhadap keponakan. Tapi tentunya kita bawa yang demikian ikhwani fillah kepada makna yang bagus, dalam artian memang Muzani ingin mendorong agar Tahawi betul-betul semangat belajar. Nah, karena terkadang namanya kerabat, saudara mengungkapkan kata-kata yang keras, nah, sesuatu yang mungkin dianggap biasa, untuk betul-betul apa? Betul-betul agar keponakan yang mungkin sudah seperti anak ini belajar sungguh-sungguh, agar bisa meninggalkan peninggalan yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Makanya ketika dikatakan oleh Imam Al-Muzani, wallah la yaji'u minka syai', demi Allah tidak akan datang darimu sesuatu pun. Dalam artian kamu tidak akan bisa menghasilkan apa-apa kalau belajar seperti ini terus. Maka namanya anak muda. Nah, anak muda wa ghadiba Tahawi wa tarakah, maka Tahawi yang masih muda saat itu marah dan meninggalkan sang paman. Fashtaghala ala Abi Ja'far ibni Abi Imran al-Hanafi, kemudian berguru pada guru yang lain, cari guru lain. Kemudian sibuk mengambil ilmu dari Abu Ja'far bin Abi Imran al-Hanafi. Nah, disinilah karena mengambil dari guru, nah, yang lain ikhwan yang berpemahaman Hanafiyah, akhirnya apa? Akhirnya beliau pun apa? Bermadhab Hanafi. Hatta bara'a wa faqa ahla zamanih, sampai beliau betul-betul mahir menjadi apa? Menjadi penuntut ilmu terdepan dan bahkan mengungguli orang-orang yang ada di zaman itu. Wa sannafa kutuban katsirah, dan mengarang kitab-kitab yang banyak. Wa kana yaqul rahimallahu al-Muzani law kana hayyan lakaffara an yaminih. Dan adalah ketika beliau telah menjadi imam, beliau katakan rahimallahu al-Muzani, semoga Allah merahmati al-Muzani, seandainya beliau saat ini hidup maka dia tentunya akan membayar kafarah atas sumpahnya. Kenapa? Karena ternyata aku bisa mendatangkan peninggalan yang bermanfaat bagi Islam. Tapi di sini ada sisi positif yang perlu kita ambil pelajaran, ya Pak. Terkadang suatu sentilan itu bikin melesat, ya tidak? Ya tidak, Fik. Kadang kalau nggak disentil, lambat saja kayak siput. Tapi sebagian sudah disentil, ditendang masih saja. Ya. Nah, kalian contoh ini. Nah, dengan satu perkataan ini, satu perkataan saja, cuman orang punya jiwa besar ini, punya semangat. Ketika dikatakan kamu tidak akan bisa menghasilkan apa-apa kalau seperti ini, tidak terima. Bisa saya insya Allah. Cari guru lain. Ya. Nah, hanya cari guru, betul-betul semangat. Akhirnya apa? Menjadi orang yang terdepan di zamannya. Dengan tentunya ikhwani fillah, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini juga sering disebutkan oleh para ulama ikhwani fillah pada apa? Pada pembahasan apa? Kalimat-kalimat yang mengubah sejarah seseorang. Ya.
kalimat-kalimat yang mengubah sejarah seseorang. Akhirnya apa? Dengan kalimat yang seperti ini ternyata menjadi apa? Dorongan yang luar biasa. Dan kita tidak tahu. Nah, terkadang suatu nasihat ikhwani fillah, padahal nasihat ringkas tapi ternyata langsung masuk ke hati dan menjadikan sebab seorang betul-betul bersemangat. Nah, maka jangan seorang bakhil untuk mengucapkan nasihat, memberikan teguran, memberikan dorongan. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari sekian banyak nasihat, sekian banyak teguran yang bisa masuk kepada hati orang yang kita nasihati. Jangan kemudian dia sudah dinasihati berkali-kali tidak pernah dilakukan. Jangan. Nah, sudah dinasihati orang yang lebih utama dariku saja tidak masuk, apalagi aku. Jangan. Karena terkadang kalimat ikhwani fillah, na'am, kebaikan walaupun muncul dari seorang yang lebih rendah dari sisi kemuliaan, ketika Allah jadikan sebab kebaikan menjadi kunci pembuka kebaikan yang banyak. Naam. Nah, ini tentang sebab yang disebutkan oleh Ibnu Khulqan, demikian pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kenapa Imam Tahawi berpindah dari madhab Syafi'i menuju madhab Hanafi? Dan padanya ibrah bagi kita semua. Kalau seorang mendapatkan teguran keras, jangan ngeluh-keluh, jangan malah melemah, tapi jadikan itu lecutan, jadikan itu cambuk untuk apa? Bisa melesat dengan cepat. Qala walam yakun at-Tahawi min al-ulama'il ma'rufin birrihlati fi talabil ilmi. Dan Tahawi ini bukanlah termasuk di antara ulama yang dikenal banyak melakukan perjalanan menuntut ilmu. Kenapa? Karena memang di negerinya sudah banyak ulama saat itu. Falam yarhal fi talabil ilmi kharij baladih, bal lam yakhruj min Misr illa indama arsalahu waliyu Misr wa huwa Ahmad ibn Tulun ila Syam bisababi wathiqati Ahbas ja'at ilal wali minasyam. Tidaklah Imam Tahawi melakukan rihlah menuntut ilmu ke luar negeri. Bahkan tidak pernah beliau keluar dari Mesir kecuali tatkala mengutusnya wali Mesir, yaitu Ahmad bin Tulun menuju ke Syam dengan sebab adanya perjanjian dengan Ahbas. Ya, dengan Ahbas, ja'at ilal wali minasyam. Nah, yang datang wathiqah ini kepada wali dari negeri Syam. Wa antaqadaha Abu Ja'far wa qala bi annahu waqa'a fiha akhta' falamma safara rahimahullah ila Syam fi hawali sanah 269 fatanaqqala hunaka baina Ghazzah wa Asqalan wa Tabariyah wa Asqalan wa Dimashq wa akhadha an syuyukhiha wa afada minhum. Ini awal mula beliau melakukan rihlah, yaitu ketika adanya pengutusan dari wali negeri Mesir untuk beliau menuju ke Syam, yaitu sekitar tahun 269. Kemudian syuyukh sekarang, guru-guru beliau. Wa ragma qillati rihlati Tahawi rahimahullah illa annahu akhadha an katsirin minal ulama. Ya, walaupun sedikit melakukan rihlah, beliau mengambil dari banyak para ulama, ikhwan. Ya, hanya saja beliau telah mengambil dari mayoritas para ulama yang ada di zamannya di negeri Mesir terutama. Ya, mengambil banyak dari para ulama. Minhum Ismail bin Yahya bin Ismail al-Muzani, ini paman beliau sendiri, sahibus Syafi'i, wal Imamul Qadi Ahmad bin Abi Imran al-Baghdadi. Siapa ini? Beliau guru kedua yang dengannya beliau berpindah kepada madhab Hanafi.
Naam, Ahmad bin Abi Imran, yaitu kunyahnya Abu Ja'far bin Abi Imran Al-Hanafi Al-Baghdadi. Wa Abu Khazim Abdul Hamid Ibn Abdul Aziz Al-Baghdadi, wa Abu Bakar Bakkar Ibn Qutaybah, wal Imam An-Nasa'i, wa Rabi' Ibn Sulaiman Al-Muradi, murid terkemuka Imam Syafi'i juga, wa Abu Zur'ah Dimashqi, wa Abu Dawud As-Sijistani, wa ghairuhum. Naam, ini guru-guru beliau. Kemudian talamidhu, wa mimman akhadha 'an Tahawi wa ta'allama minhu Al-Hafidz Abdul Faraj Ahmad Ibn Al-Qasim Ibn Al-Khashab wa Tabrani, wa Abu Bakar Ibn Al-Muqri, wa Ibn Adi, wa Maslama Ibn Al-Qasim, wa ghairuhum. Ini deretan para murid-murid beliau. Di antaranya apa? Yang terkemuka ikhwani fillah Imam At-Tabrani, pengarang Mu'jam. Naam. Taib. Baik itu yang naam kabir ataupun saghir maupun naam ausat. Kemudian Ibnu Adi, di sini Ibnu Adi pengarang kitab Al-Kamil, juga imam. Hafalkan saja yang para imam. Naam. Tabrani masyhur, demikian pula Ibnu Adi. Abu Bakar Ibn Muqri juga masyhur. Kalamu ahli ilmi alaih, perkataan para ahli ilmi terhadapnya. Karena ketika kita mengetahui kekokohan dan keutamaan orang yang kita akan mengambil ilmu dari tulisan-tulisannya, ini akan semakin apa? Menyemangati kita, kawan. Waqad athna ahlul ilmi ala Tahawi wa ilmihi wa hifdhihi. Wa kathurat aqwaluhum, dan para ahlul ilmi telah memuji Tahawi, demikian pula tentang ilmu dan hafalan, dan banyak perkataan-perkataan mereka tersebut. Famin dzalika qala Az-Zahabi rahimahullah tentang Tahawi, al-Imamul 'Allamah al-Hafizul Kabir, muhadditsud diyaril Misriyah wa faqihiha, atau wa faqihuha, muhadditsud diyaril Misriyah wa faqihuha. Ini tentunya pujian yang luar biasa. Imam untuk mencapai derajat satu ini saja, kawan, butuh apa? Butuh menuntut ilmu yang betul-betul tidak main-main. Imam, allamah, hafiz, ditambah al-hafizul kabir lagi, ahli hadis negeri Mesir dan ahli fakihnya. Qala man nadhara fi tawali fi hadzal imami 'alima mahallahu min al-'ilmi wa si'ati ma'arifih. Siapa saja yang melihat karangan-karangan imam ini akan tahu kedudukan beliau dari ilmu dan luasnya pengetahuan beliau. Wa qala kadzalika al-faqihul muhadditsul hafizu ahadul a'lam wa kana thiqatan sabtan faqihan 'aqila. Seorang faqih, ahli hadis, hafid, deretan dari para imam-imam terkemuka. Beliau adalah seorang yang thiqah, kokoh, faqih, dan seorang yang berakal. Maksudnya apa? Bijak, tidak serampangan. Nah, maksudnya akilan ini ya bukan maksudnya berakal lawannya orang gila, bukan. Nah, kalau itu sudah tidak perlu ditanyakan, ya tidak. Nah, maksudnya akilan di sini betul-betul memahami masalah. Nah, karena terkadang seorang punya ilmu, ikhwan, tapi ketika menghadapi masalah serampangan misalnya. Wa qala Masalah Ibnul Qasim kana thiqatan thabtan jalilal qadr, aliman bi ikhtilafil ulama, basiran bit tasnif. Masalah Ibnul Qasim, siapa ini? Murid beliau sendiri. Mengatakan beliau seorang yang thiqah, thabat, memiliki kedudukan yang mulia, mengetahui perselisihan para ulama, dan ini termasuk keutamaan, ikhwan. Seorang mengetahui ikhtilaf, nah kemudian mampu untuk mentarjih, memilih mana yang kuat, ini keutamaan. Kenapa? Karena seorang kalau tidak mengetahui perkara yang dikhilafkan oleh manusia, dia akan apa? Akan terjatuh dalam banyak kekeliruan.
basiran bitasnif, memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengarang yang bagus. Makanya karangan Imam Tahawi karangan-karangan bagus. Cuman sayangnya banyak yang tidak sampai ke kita. Faqala Ibnu Abdul Bar rahimahullah, kana min a'lamin nasi bi siyaril kufiyyin wa akhbarihim wa fiqhihim ma'a musyarakatin fi jami'i madhahibil fuqaha. Adalah beliau termasuk di antara orang yang paling berilmu tentang jalan hidupnya orang-orang Kufiyah, ahli Kufah, yaitu apa? Tentang madhab Abi Hanifah dan tentang kabar-kabar mereka. Dalam artian beliau termasuk imam terkemuka pada madhab Hanafi. Bersamaan dengan musyarakah beliau, yaitu apa? Ikut sertanya beliau pada keseluruhan madhab-madhab para fuqaha. Bukan hanya madhab Hanafi saja yang beliau pelajari, tapi madhab-madhab yang lain beliau juga menguasainya. Makanya akhwani fillah, beliau bukanlah seorang yang muqallid, walaupun menisbahkan diri kepada madhab Hanafi, karena memang beliau terdidik dari guru yang bermadhab Hanafi tadi, setelah berpindah dari gurunya yang pertama yaitu Imam Al-Muzani. Beliau tidak taklid kepada madhab Hanafiyah. Oleh karena itulah ketika ada seorang yang mengkritisi dalam fatwa beliau, ini bukan fatwa dalam madhab Hanafiyah, maka beliau kemudian mengungkapkan dengan ungkapan yang masyhur, ikhwani fillah, hal yuqallid illa asabi, hal yuqallidu illa al-asabi. Tidaklah, di sini hal bermakna nafi, tidaklah taklid kecuali asabi, seorang yang ta'assub. Maka kemudian orang yang mengkritisi tadi mengatakan wa ghabi, tambah. Maka kemudian menjadi masyhur kalimat tersebut di negeri Mesir, ikhwan. Jadikan apa? Jadikan peribahasa. La yuqallid illa asabi au ghabi. Tidak bertaklid kecuali seorang yang ta'assub atau seorang yang apa? Ghabi, yang bodoh. Jadi seorang yang pandir. Karena beliau imam, sehingga tidak taklid. Wa qala Ibnu Katsir al-faqihul Hanafi sahibut tasanif al-mufidah wal fawaidil ghazirah atau wal fawaidil azizah. Seorang faqih bermadhab Hanafi, pemilik karangan-karangan yang bermanfaat dan faidah-faidah yang mulia. Wa huwa ahadut thiqatil athbati wal huffadil jahabidah. Salah satu dari orang-orang thiqah yang kokoh dan para hufad yang terkemuka. Kemudian yang terakhir, musannafatuh. Wa kanat musannafatut Tahawi rahimahullah katsiratan wa mutanawwi'ah wa mali'atan bil fawaid wal itqani wal jaudah. Karangan-karangan Tahawi banyak, bermacam-macam, penuh dengan faidah dan kemungkinan serta kebagusan. Minha syarhu ma'anil athar, kemudian mushkilul athar, mukhtasarut Tahawi fil fiqhil Hanafi, kemudian sunanus Syafi'i, kemudian yang kita pelajari saat ini yaitu al-aqidah at-tahawiyah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan padanya. Hampir ikhwani fillah tidak ada ma'had di antara ma'had ilmu, markaz-markaz ilmu, kecuali para masyayikh padanya mengajarkan aqidah ini, aqidah at-tahawiyah, kepada para talabah. Wafatuhu wa tuwfiya rahimahullah bi Misr sanah 321 minal hijrah wa dufina bil Qarafah. Adapun tentang kitab ini, saya sendiri dulu mengambil syarah ini dari Syekhuna Muhammad ibn Hizam hafizahullah ta'ala pada tahun 1429, yang belum mulai pelajaran
Nah, pada hari Senin dulu 24 Dzulhijjah 1429. Nah, dan insyaallah taala kita akan mempelajari kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua dan berikan taufik untuk bisa menyempurnakan dan bisa mengambil faidah-faidah serta beramal dengan apa yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.